Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official. Di video kali ini karena udah waktunya gajian, jadi seperti biasa kita waktunya post uang sesuai dengan budget yang udah aku buat di video sebelumnya. So, tonton video aku sampai habis ya. Sebelum masuk ke pos bulan November, di sini aku bikin dulu rekap pengeluaran aku di bulan Oktober. Supaya aku tahu berapa total uang yang masih ada kesisa di dalam setiap dompet uangku. Dan sisanya biasanya aku gunain untuk challenge atau aku isi ke tabungan-tabungan aku. Di sini teman-teman maaf banget, suaranya mungkin agak lemas karena memang kondisinya aku lagi nggak enak badan, tapi tetap pengen ngedit. Soalnya bingung, nggak ada kegiatan apa-apa, akhirnya ya udahlah ngedit aja daripada kelamaan nanti nggak ke upload. Teman-teman di luar sana juga jangan lupa jaga kesehatan ya, karena memang cuacanya ini lagi nggak menentu banget. Kalau di tempat aku ini lagi kayak abis misal pagi hujan, terus nanti siangnya panas, nanti sore tiba-tiba hujan, pokoknya pancaroba gitu. Jadi memang waktu musimnya batuk, pilek, demam. Jadi benar-benar yang bikin imun itu ngedrop. Terus ditambah lagi kemarin kerjaan di kantor itu full banget, akhirnya imunku makin ngedrop, akhirnya ya mulailah sakit, nggak enak badan. Nah di sini di rekap pengeluaran aku catat dulu masing-masing pos yang bakal aku hitung, yaitu dari grocery, sayur, bensin, dan juga ekstra. Ekstranya di sini aku catat per minggu karena aku bilang kan aku dalam 400.000 itu aku bagi jadi 4. Jadi di sini aku catat per minggu dan sesuaikan tanggalnya karena nggak mutlak seminggu 7 hari, tapi ada yang 7 hari, ada yang 8 hari. Karena kan dalam satu bulan itu nggak 28 hari ya, tapi ada yang 30, ada 31. Nah yang kayak Oktober ini ada 31 hari. Jadi ada 2 minggu yang 8 hari uang 100.000 itu untuk 8 hari, dan ada juga 2 minggu yang uang 100.000 itu untuk 7 hari. Baru selanjutnya aku catat berapa total pengeluaran masing-masing pos. Nah di sini aku bedakan itu catatannya dengan beda warna stabilo. Jadi kalau yang aku catat itu total pengeluarannya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal aku kurangi baru biar aku tahu berapa uang yang kesisa. Tapi kalau teman-teman mau pakai cara yang lain boleh, yang penting lakukan evaluasi. Evaluasi juga boleh teman-teman lakuin dari tengah bulan, terus di akhir bulan juga. Kalau aku pribadi di pertengahan bulan udah aku lakuin evaluasi, tapi memang aku dibikin di kertas coret-coretan biasa aja. Nah ketika akhir bulan baru nyambi aku videoin sambil aku mau ngepost uang di bulan berikutnya. Karena memang ketika ngelakuin evaluasi ini penting banget 2 kali. Di pertengahan bulan sama di akhir bulan. Di pertengahan bulan itu gunanya biar teman-teman tahu pengeluaran teman-teman ini tetap di jalurnya atau ada berlebihan. Karena kalau memang kebetulan pertengahan bulan udah berlebihan, teman-teman udah bisa tahu dan teman-teman udah bisa atasi, ambil keputusan buat direm kebutuhannya itu. Sehingga nggak sampai over budget. Atau sekalipun terpaksa memang mau nggak mau harus over, teman-teman bisa rombak anggaran yang ada supaya bisa cukup sampai akhir bulan, jangan sampai teman-teman berhutang. Nah selanjutnya kalau di akhir bulan ya fungsinya untuk supaya tahu berapa sisa uang dari pengeluaran bulan kemarin, supaya masih bisa dimasukkan ke dalam challenge tabungan atau tabung-tabungan teman-teman yang ada. Jadi kalau sisa uang dari bulan kemarin nggak perlu dimasukkan lagi untuk bulan depan ya teman-teman, supaya pengeluaran teman-teman bulan depan itu konsisten segitu terus. Karena kalau misalkan ada tambahan dari bulan sebelumnya terus, nanti akhirnya pengeluarannya malah bertambah. Lebih baik sisa uang dari bulan sebelumnya itu ditabung aja. Nah ini udah aku selesai hitung semuanya, dan alhamdulillah sih ini aku lihat kayak sayur dan ekstra dan bensin tuh masing-masing ada kesisa. Kalau grocery itu nggak ada ya, karena budget 150, keluarnya juga sama. Yang kedua itu untuk sayur, pengeluaran aku bulan kemarin ada 270, jadi ini masih kesisa 80 tadi di dompetnya.
Terus untuk bensin juga masih kesisa 20.000, dan untuk biaya ekstra mingguan ini nih. Yang awal minggu pertama itu alhamdulillah masih ada kesisa 30.000. Lalu lanjut untuk minggu kedua juga masih ada kesisa 37.000. Nah lanjutnya ini minggu ketiga benar-benar 0, dan minggu keempat benar-benar kesisa 4.000 aja. Jadi di minggu-minggu ketiga dan keempat itu aku memang yang jarang banget masak, jadi memang lebih sering jajan karena memang aku tuh yang sibuk banget di kantor. Yang pagi-pagi itu aku udah gak sempet lagi masak, jadi udah kecapean karena malamnya itu lelah banget pulangnya. Akhirnya mengorbankan biaya hari-hari, jadi aku sering makan di luar. Tapi setidaknya masih gak over budget, masih terkontrol, karena aku paling makan di luarnya itu siang. Malamnya aku kayak masak mie atau masak telur. Pokoknya makan seadanya ala anak kos lah. Nah untuk sisa uangnya nanti bakal aku masukkan ke challenge tabungan, dan yang khusus uang 10 ribuan bakal aku tabung di celengan 10.000. Nanti bakal aku bikinkan video terpisah, nggak aku gabung di sini supaya durasinya nggak kepanjangan. Karena kalau kayak biasanya aku gabung itu durasinya panjang banget, jadi video aku itu harus serba dicepetin, jadi nggak enak gitu loh ngelihatnya. Jadi sekarang kayaknya aku bakal ngebikin 2 video terpisah antara ngisi tabungan dengan pos keuangan ini. Nah ini yang pertama tadi ada grocery, itu budgetnya masih sama 150.000. Terus untuk sayur juga masih sama 350.000. Nah kalau misalkan kayak aku sering makan di luar, akhirnya kayak beras aku gitu jadi lebih awet. Jadi sebenarnya kayak subsidi silang jatuhnya, karena kayak bulan ini aku nggak perlu beli beras lagi. Minyak juga masih banyak, sabun cuci juga masih banyak. Jadi kayak pembelian aku bakal lebih dikit grocery-nya. Lalu selanjutnya ini ada uang bensin itu 100.000. Dan selanjutnya untuk uang servis motor juga uang ekstra itu aku gabung jadi satu, karena kan servis motor bukan biaya rutin, jadi nggak punya amplop, jadi aku gabung aja di uang ekstra. Selanjutnya untuk uang challenge aku ambil dari gaji tambahan itu 250, aku sisihin aja. Baru lanjut masuk ke sinking fund dengan budget 350.000, tapi ada beberapa kategori. Nah kalau untuk sinking fund mungkin aku bakal selesaiin sampai di bulan 12 aja. Beberapa aku bakal fokus ke dana darurat, karena sesuai video aku sebelumnya yang tentang resesi ekonomi, mungkin aku bakal lebih fokus memperbanyak sisihan untuk dana emergensi aku daripada hal-hal lain kayak mudik, skincare kayak gitu. Nah di sini yang pertama itu ada untuk gas, aku sisihin 50.000. Nah ini aku belum ada beli gas nih, alhamdulillah, semoga aja masih bisa tahan sampai sebulan. Lalu selanjutnya ini ada sinking fund emergency, ini juga cuma 50.000 aku sisihin. Nanti bakal aku jadiin 2 atau 3 kali lipat lebih banyak, karena aku bakal pangkas sinking fund yang lain. Nah biasanya dana emergency ini aku buat pakai untuk ngisi budget atau pengeluaran yang gak ada budgetnya. Tapi mungkin di next year, di tahun depan, dana emergency bakal aku tetapkan utuh, gak aku ganggu gugat, supaya sebagai dana cadangan. Amit-amitnya kalau ada apa-apa di kerjaan aku atau ada hal lain, aku udah punya dana pegangan dana darurat ini. Sebenarnya kalau untuk uang di rekening untuk dana darurat itu udah ada, tapi aku kayak pengen nambahin lagi, kan yang aku bilang itu paling nggak yang biasa kita siapin 6 bulan jadi 12 bulan. Makanya aku harus lebih rajin lagi nyisihkan uang buat dana darurat ini. Dan selanjutnya sinking fund mudik itu 150.000 aku sisihkan juga. Nah mungkin ini sinking fund mudik adalah salah satu yang bakal aku pangkas di tahun depan, karena kayaknya aku nggak ada mudik-mudik lagi nanti, paling mudiknya ketika lebaran. Makanya sinking fund mudik aku simpan aja sampai di bulan 12 aja, uangnya aku simpan buat jatah mudikku nanti di lebaran. Jadi di tahun depan aku nggak perlu sisihin lagi uang untuk sinking fund mudik, bisa aku alihkan untuk dana darurat. Nah jadi udah selesai semua nih teman-teman, aku nyisikan uangku mulai dari sinking fund yang udah aku beresin, dari sinking fund mudik,
terus sinking fund skincare. Nah skincare juga salah satu yang bakal aku pangkas kayaknya. Terus emergency, lalu sinking fund gas. Kemudian untuk pos-posnya kayak ekstra, bensin, sayur, dan juga grocery juga udah aman semua uangnya. Jadi nanti tinggal ambil-ambil aja sesuai dengan keperluan yang aku butuhkan. Selanjutnya ini uang-uang challenge, bakal aku bikin video terpisah ya sesuai yang aku bilang lagi tadi. Nah teman-teman jangan lupa dibuat budgeting, dan kalau udah gajian jangan lupa di-post sesuai dengan budget plannernya. Bikin serealistis mungkin, tapi jangan juga berlebihan tentang pengeluaran yang gak butuh-butuh banget. Kurangi hal-hal konsumtif, jadi beli aja kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang penting. Dan jangan juga terlalu dikecil-kecilkan, karena nanti akhirnya malah berasa nombok. Pokoknya serealistis mungkin dan sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah ini uang yang kecil-kecilnya tadi aku tukarin dengan uang 50 sama 100 supaya di tabungan gak terlalu penuh. Dan mungkin video aku sampai di sini aja dulu. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.